The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bertemu kembali dengan kami dari tim research Philips Sekuritas Indonesia pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Apakah suara saya dan tampilan layar terdengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian? Oke, nampaknya gambar ada bermasalah sedikit. Apakah sudah muncul sekarang gambarnya? Bentar. Wah, bentar, dia masih waiting for the next screen ya layarnya. Oke, apakah sudah muncul gambarnya? Ya, nampaknya sudah muncul ya. Saya switch dulu. Apakah pergerakannya sudah bagus? Oke, nampaknya sudah oke. Baik, kita mulai kembali. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita mulai sesi pertama pada hari ini, yaitu di sesi makroekonomi. Apa saja berita yang terjadi yang menyebabkan Wall Street rally ya, melanjutkan rally 3 hari beruntun. Dan komunitas juga ikut rally beberapa. Silakan Pak Jasa. Ya, baik. Untuk hari ini kami melihat IHSG berpotensi untuk bergerak menguat secara terbatas atau bullish moderat dengan support berada di 5.040, sedangkan resistance level berada di 5.134. Indeks saham regional pagi ini dibuka beragam atau mix dengan kecenderungan menguat ya, mengikuti pergerakan indeks saham di Wall Street semalam yang juga menguat tipis karena di bawah 1%. Ini di tengah melonjaknya kasus virus corona di seluruh dunia dan juga menjelang rilis data ekonomi Tiongkok ya, terutama data pertumbuhan ekonominya di kuartal 2 dan juga data industrial production untuk bulan Juni serta fixed asset investment untuk bulan Juni. Selain itu juga investor mencerna hasil keputusan atau hasil rapat keputusan Bank of Japan ya, di mana BOJ memberi indikasi bahwa akan ada jeda dalam pelanggaran kebijakan moneter setelah
meluncurkan 2 kali stimulus sepanjang tahun ini. Jadi seperti yang sudah diduga, BOJ mempertahankan suku bunga jangka pendek di minus 0,1% dan juga menahan imbal hasil atau yield dari surat utang pemerintah Jepang bertenor 10 tahun di 0%. Selain itu juga BOJ tidak melakukan perubahan apapun pada program pembelian asetnya yang bertujuan untuk meringankan beban pendanaan korporasi. Jadi ini dilihat pasar sebagai pause atau jeda dalam pelonggaran kebijakan moneter. Kedepannya BOJ memprediksikan bahwa ekonomi Jepang akan menyusut atau minus 4,7% untuk tahun ini. Ini dibandingkan dengan kisaran minus 5% hingga minus 3% yang dibuat pada bulan April lalu. Jadi lebih cenderung ke minus 5% ya. Sedangkan untuk tahun depan, BOJ memprediksikan ekonomi Jepang akan tumbuh positif 3,3%. Jadi reboundnya juga cukup kuat. Selain itu juga investor menanti keputusan suku bunga ya oleh Bank Sentral Korea Selatan dan juga Bank Indonesia untuk hari ini, serta Bank Sentral Eropa nanti malam, dan juga investor menantikan pertemuan puncak Uni Eropa ya yang akan dimulai pada hari Jumat besok untuk melihat apakah akan ada penandatanganan dari kesepakatan mengenai dana pemulihan untuk zona euro ya bagi pandemik virus corona ini. Kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, harga komoditas mayoritas naik ya kecuali nikel. Untuk market news yang pertama adalah PT-PP. PT-PP mencatatkan kontrak baru senilai 8,98 triliun rupiah hingga semester 1 ini. Perolehan kontrak baru ini didominasi oleh proyek-proyek pemerintah dan BUMN. Berikutnya adalah PT Astra International atau ASI. Penjualan mobil di bawah Asta Group mencapai 4.856 unit di bulan Juni. Ini adalah peningkatan 340% dibandingkan 1.102 unit pada bulan sebelumnya, yaitu bulan Mei. Terakhir adalah PT Indofood Sukses Makmur atau INDF. INDF akan mendistribusikan dividen tunai sebesar Rp278 per lembar saham, sehingga total dividen yang akan didistribusikan oleh INDF mencapai Rp2,44 triliun atau 49,73% dari total laba bersih tahun 2019. Untuk foreign flow analysis, kemarin di pasar saham asing mencatatkan net sell Rp603,17 miliar, sehingga total aliran dana asing secara year to date net sell Rp33,53 triliun. Sementara IHSG dari segi kinerja secara year to date masih minus 19,45%. Sementara LQ45 kinerjanya masih minus 21,7%. Untuk technical recommendation kita hari ini yang pertama adalah SMRA dengan tren jangka pendek dan menengah sideways ya, mirip-mirip dengan pergerakan IHSG. Trade buy di 600 dengan target price pertama di 655, target price kedua berada di 690, stop loss berada di 570. Berikutnya masih dari sektor properti yaitu BSD. Trennya juga secara jangka pendek dan menengah sideways. Take buy berada di 750 dengan target price pertama 790.
Target price kedua 8.50 dengan stop loss di 7.15. Terakhir adalah MNCN. MNCN juga secara tren jangka pendek dan menengah sideways ya. Trade buy di 905. Target price pertama berada di 940 dan target price kedua berada di 975. Stop loss di 880. Demikianlah untuk webinar kita pagi ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menuliskannya di question box yang tersedia. Terima kasih. Kita mulai pertanyaan pertama dari Ibu Arwini ya. Asri, CTRA, Elsa, HMSP, dan Pegas. Kita cek dulu chartnya. Asri, kami lihat memang untuk saham-saham properti cukup menarik. Menimbulkan beberapa rebound. Kami lihat ini potensi kelanjutan juga masih akan berlangsung. Terlihat dari harganya telah breakout dari fase konsolidasi dia ya. Sudah breakout dari fase sideways dan juga volume cukup kencang. Dari juga sudah ada golden cross. Ada potensi penguatan hingga ke level resistennya. Untuk resisten berikutnya di level harga 145 untuk resistennya untuk Asri. Jadi masih ada potensi penguatan dengan area support sekarang di level 130. Elsa, jika harga kemarin rebound, terlihat hari ini ada potensi kenaikan. Harga juga sedang berada di fase rally ya. Terlihat bahwa harga berada di atas MA5 dan juga MA9. Kita bisa jadikan MA9 sebagai support, sekarang di level 240 sebagai support ya. Jadi ada potensi melanjutkan kenaikan juga hari ini. Setelah kami lihat juga, harga minyak masih naik juga hari ini, 2% tadi kalau tidak salah, cukup menarik. Lalu berikutnya, dan HMSP ya. HMSP cenderung sideways saja. Potensi koreksi ke level harga 1.680 untuk level supportnya ya, kita bisa pakai. MA5, MA20 di sini maaf, MA20 di level 1.680 untuk HMSP. Dan terlihat dia sudah meninggalkan area downtrend dia ya, dan beralih perlahan-lahan menuju area uptrend. Meskipun ke depan akan cenderung sideways karena Bollinger Band-nya masih cenderung menyempit. Lalu Pegas, baik untuk Pegas sendiri masih di fase uptrend dia. Sekarang lagi di area support ya, dan support 1 di 11.50 dan support 2 di 11.30. Hati-hati jika ada turun di bawah 11.30 karena itu dapat berakibat pembalikan tren yang terjadi di saham tersebut. Kira-kira begitu, 11.30 sebagai kuncinya ya.
Lalu Adaro, untuk Adaro sendiri, oke, kemarin penurunan cukup dalam. Terlihat hari ini mencoba level support rally ya, 11.30 level support rally. Jika turun lagi ada potensi di level support berikutnya di level 1100. Yang sudah punya sahamnya masih boleh di hold karena dia masih dalam kontrak ya rally-nya. Volume juga, volume penurunan kemarin itu tidak lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2 hari yang lalu. Dan MNCN, tadi masuk rekomendasi kami, cukup menarik juga untuk di-buy. Area beli 900 sampai 905 masih bagus. Target harga pertama konservatif di level 930 dan kedua di level 960. Lalu berikutnya dari Chongsan untuk MCOR ya. MCOR pada saat dia red issue. Oke, untuk MCOR setelah dia red issue, ini dilihat terlebih dahulu dari tujuan dia red issue seperti apa. Kami jujur saja belum mencari lebih dalam tentang penggunaan red issue tersebut. Apakah digunakan untuk ekspansi atau untuk membayar hutang. Dan untuk MCOR sendiri untuk saat ini masih on track juga, masih dalam uptrend dia dengan level 140 sebagai support ya. Jadi boleh diperhatikan di level tersebut 140. Dan terlihat juga setelah dia melakukan red issue otomatis jumlah kas yang dimiliki semakin besar dan nampaknya dia sudah ada standby buyer-nya juga pada saat dia melakukan red issue tersebut. Dan berikutnya dari Bapak Egy Sandi Gultom untuk BBRI ya, taking profitnya kapan? Kembali lagi itu ke masing-masing investor atau trader ya. Untuk investor BBRI sendiri untuk jangka panjang juga masih oke. Kemungkinan besar nanti akan ada fluktuasi pada saat laporan keuangan kinerja kuartal kedua dia keluar. Dan untuk jangka panjang untuk DKIP masih tidak apa-apa, masih merupakan bank terbesar. Hanya saja ada potensi penurunan harga karena dia kreditnya juga kebanyakan di UMKM ya, dan pastinya terkena dampaknya banyak juga. Untuk trader, untuk kita jangka pendek, BBRI sendiri sekarang mentok di level 3.200. Jadi boleh diperhatikan di level 3190 untuk taking profit di area tersebut untuk trader. Karena sampai di situ, untuk yang swing agak panjang, jika harga berhasil melewati area konsolidasinya di 3.200, potensi berikutnya di level 3.340. Jadi kira-kira begitu BBRI. Dan jangan lupa untuk stop loss. Untuk sekarang kami lihat hati-hati jika dia harga di bawah 3.000 ya. Kira-kira begitu. Lalu berikutnya Bapak Henry Kurniawan. Untuk Bapak Henry menanyakan MAPI, Asan dan juga Tower. Untuk MAPI sendiri, wow, cukup dalam juga. Ini masih ya. MAPI sudah break dari trend dia nampaknya. Sudah patah sejak bulan 25 Juni kemarin. Ini sudah patah di sini. Kemarin juga penurunan serta dengan volume cukup besar. Dan ini saya rasa kita masih cenderung wait and see saja, jangan masuk terlebih dahulu. Cukup riskan karena indikator juga belum menunjukkan ada rebound. Jadi masih wait and see. Asa sendiri kemarin koreksi setelah harga cukup tinggi ya. Terlihat bahwa di sini kita bisa pakai MA9 sebagai support, 450 sebagai support untuk support rally-nya. Support rally kita bisa pakai MA5 dan bisa kita lihat support 1 yang paling dekat 460 dan yang kedua adalah 450. Jadi di dua area tersebut kita lihat nanti koreksi ke 460 boleh dicicil sedikit dan 450 boleh dicicil kembali untuk
asa. Namun diperhatikan juga jika dia sudah patah dari uptrendnya, langsung cut loss juga. Karena dari indikator MA series sudah tinggi juga, stokastik juga berada di area overbought juga. Dan tower, untuk tower cukup menarik. Sekarang kita bisa pakai MA20 sebagai support. Saya lebih suka untuk membeli di level 1050 ya untuk tower. Boleh beli di 1050 untuk tower dengan target harga di level 1100 untuk target harga jangka pendek maupun menengahnya 1100. Lalu untuk Syaiful Basri, untuk Syaiful Bahri maaf, untuk masuk ke PTBA atau dan Kalbe Pharma. Oke, kita cek terlebih dahulu. Untuk PTBA sendiri, mencoba meninggalkan area uptrendnya ya. Kami lebih suka masuk di area harga 2100 sampai 2140 untuk PTBA. Cukup menarik juga PTBA. Dan Adaro, untuk Adaro sendiri masih potensi, kita tunggu lagi di bawah di kisaran level 1100 baru boleh masuk ya untuk Adaro 1100. Lalu Kalbe Pharma, untuk Kalbe Pharma sendiri ini sudah cukup tinggi ya. Dari risk to reward ratio juga cukup terbatas. Ini keuntungan juga sekitar hanya 1% ya, 1,5% dari titik tertingginya di sini. Potensi paling tinggi kemungkinan di 1700. Namun resiko kira-kira di level segini ya, 4%. Jadi untuk masuk sekarang nampaknya bijak karena dari resiko cukup besar. Kami lebih suka masuk di level 1480 sampai 1500. Jadi kita tunggu lagi di bawah dengan MA20-nya sebagai area entry point. Lalu Bapak Louis untuk Telkom, Unilever, Citra, dan Tins. Telkom cenderung terus saja. Untuk entry point kami lebih suka di level 3030 sampai 3070 ya. Dengan support terdekat di level harga 2970 untuk level support. Dan ini juga masih cenderung terbatas pergerakannya, masih di bawah MA20 juga. Unilever, ya, untuk Unilever sendiri cenderung sideways juga. Untuk masuk kami lebih suka di level 8000 sekarang sudah boleh jadi atas. Target profit tadi di level 8150. Lalu CTRA cukup menarik juga, ini boleh di hold saja dengan target harga di level 700. Tins, untuk Tins masih di fase uptrendnya ya, masih boleh di hold. Yang mau masuk boleh tunggu lagi di level 620 ya untuk Tins. Berikutnya Bapak Hendrik Gunawan untuk Garuda dan Kas. Garuda cenderung saya saja. Potensi keuntungan kira-kira di level 270 dengan support di level harga sekitar 244 ya. Jadi potensi kenaikan kira-kira 3%, 270. Supportnya cukup jauh di level 244 ya. Nah, kira-kira begini. Sekitar keuntungan 3% di level 270. Support di level 244 untuk Garuda. Berpotensi masih akan cenderung sideways saja ke depan, pergerakan juga tidak begitu jauh. Dan keras setelah dia mendapatkan keuntungan ya. Laba bersih Q1 dia untung. Ini sudah nampaknya sudah mentok di atas, cenderung sideways saja.
Kami rasa pergerakannya akan cenderung terbatas dengan level resisten di level 378 dengan level support di level 330. Jadi cukup jauh juga untuk keras. Stokastik dan MACD pun demikian, sudah cukup tinggi, jadi hati-hati juga jika mau masuk. Jangan lupakan stop loss-nya. Oke, lalu tadi CTRA sudah, PTBS sudah, HMSP sudah. Lalu Bapak Budiman Simbolon, bola dan palm ya. Bola. Oke, untuk bola dia baru-baru IPO. Volume kurang begitu menarik. Untuk yang baru IPO kami rasa dengan PI di level 33 untuk bola masih cukup mahal jika kita beli. Masih cukup mahal untuk hari ini. Masih belum oke. Kita tunggu lagi lebih murah. Lalu berikutnya palm. Untuk palm, pergerakannya kurang begitu menyenangkan, volumenya tipis-tipis saja. Dan dari rasio keuangan kita lihat bahwa PI-nya juga cukup mahal, 30 kali. Dan dia dari historis ke belakang juga masih belum banyak laporan keuangan dia ya, karena baru IPO. Dan nanti kita kalau untuk saham-saham IPO, kita tunggu terlebih dahulu laporan keuangan full year-nya terlebih dahulu. Jangan langsung melihat pada saat dia baru IPO, karena itu akan sangat sulit nge-trackingnya. Oke, lalu pertanyaan Bapak Egy Sandiagultom. Titipan dari teman, dari mana kita mengetahui asing atau bandar masuk ke emiten saham? Wow. Lalu kedua, apa indikator yang bagus untuk digunakan oleh pemula? Oke, pertanyaan pertama, dari mana kita mengetahui asing atau bandar masuk ke emiten saham? Ini kalau kita lihat secara pasar, berarti Bapak atau Ibu sekalian harus melihat dari pergerakan brokernya ya. Dari running trade-nya itu biasanya kelihatan, dia beli saham apa, belinya di harga over, itu banyak atau tidak. Itu berarti kita bisa jadi indikasi dia masuk atau tidaknya. Namun itu lebih tricky juga, karena di satu hari itu bisa saja dia beli di menit tersebut, lalu beberapa menit kemudian jual banyak lagi. Jadi untuk mengikuti pergerakan bandar itu agak cukup sulit juga. Kita juga harus tahu data historis juga ya. Dia beli dari hari apa dan apakah dia sampai hari ini masih megang sahamnya atau tidak. Jadi itu cukup banyak pertimbangannya dan itu kalau untuk mempelajari dari strategi asing atau bandar lebih ke arah jam terbang saja sih. Kalau jam terbang kita sudah banyak dan sering melihat inflow asing ataupun outflow-nya akan ketinggalan. Dan itu bisa terlihat juga dari channel Telegram kami juga, di mana kita juga setiap akhir bursa kami share juga dari sisi mana ya? Ini contohnya asing masuk di mana, asing jual di mana. Ini kan kelihatan sekilas di pergerakan harian. Nah, untuk mencari lebih panjang nanti bisa pakai fitur di ProTrader itu ada untuk historicalnya. Tinggal klik analisis lalu klik local or foreign, nanti kelihatan dia net buy atau net sell di satu saham. Tapi itu cukup kompleks, agak sulit juga untuk dipelajari di satu hari. Kembali lagi di jam terbangnya, karena dari masing-masing saham memiliki karakteristik yang berbeda juga. Kita juga tidak bisa menentukan, oh ini asing masuk, besok bakal naik. Enggak juga, karena komposisi saham tersebut, pemegang sahamnya juga beda-beda. Lalu kedua, indikatornya ya, untuk yang pemula boleh dicoba stokastik dengan time default itu 1433, tinggal di setting aja. 1433 seperti ini, di aturan default. Lalu MACD juga boleh sebagai penunjang lagging indikator dan juga moving average ya, moving average 20 ataupun MA5 jika untuk mengejar saham-saham rally. Jadi itu aja dulu poinnya, boleh di stokastik, MACD dan juga moving average. Atau juga boleh ditambahkan Bollinger Band untuk melihat kecenderungan trennya akan kemana.
Lalu berikutnya kita lihat setelah pasar buka bagaimana hari ini. Oke, IHSG kembali menguat dengan kenaikan 0,37%, didorong oleh saham-saham apa ya? BCA naik, BBNI naik juga, BBRI juga naik tipis. Tadi Bu Arwin, CTRA area supportnya di berapa? CTRA kita bisa pakai support MA20 ya, 640 sebagai support. Lalu Bapak Waskita, Bapak Robertus Emmanuel, untuk Waskita BBRI dan BBNI. Waskita sendiri hari ini naik ya, tadi 2%. Oh, naik lagi. 2,78, oke. Ini resisten di level 750, support di level 720 ya. Cukup menarik juga. MACD juga ada potensi untuk golden cross. Dan kita lihat untuk pergerakannya, Waskita sendiri sekarang tertahan ya di 740, dari volume overnya cukup tebal juga Waskita. Bank BRI tadi sudah cenderung sideways ya untuk perbankan. Mungkin ini kita bisa pakai level 3.100 sebagai entry point, lalu jual tipis di 3.200. Lalu BBNI juga demikian, untuk entry-nya 4.650 sampai 4.700. Target harga tipis-tipis saja di level 4.830. Lalu Bapak Dameria untuk ITMG ya. Oke, untuk ITMG resisten di 7.800, resisten jangka pendek. Dan level support bisa kita pakai di level 7450. Jadi resisten 78, support 7450. Lalu HMSP, cenderung satu saja, level resisten di level 1740, kita pakai tinggi kemarin. Dan level support kita bisa pakai MA20 di kisaran harga 1675. Lalu BRPT, untuk BRPT sendiri terlihatnya, wow, kemarin sudah melemah cukup dalam ya. Ini WTS terlebih dahulu. Stokastik sudah menunjukkan adanya dead cross. Jadi kita masih wait and see. Masih wait and see BRPT. Oke, lalu Bapak Junet, Kalbe Farma, Unilever, dan Jasa Marga. Kalbe Farma entry tadi sudah 1480 sampai 1500. Unilever entry-nya kami lebih suka di level 8000 tadi ya. Dan Jasa Marga, oke, Jasa Marga ini boleh masuk di kisaran level 4400 sampai 4420 ya. Cukup menarik juga. Lalu BMRI tadi sudah mendekati area resisten ya. BMRI resisten di level 5400. UNTR sendiri ini cenderung potensi saja. Stokastik dan MACD sudah ada potensi untuk dead cross. Masih wait and see, belum oke untuk masuk. TPIA. TPIA mencoba untuk breakout dari sideways dia. Kami lebih suka nanti kita tunggu lagi di level 7000 jika masuk ya. 7000 entry point, target harga di level 7400. Lalu Ibu Elizabeth, Astra dan Tekim ya. Oke,
Oke, Takim kembali naik karena tadi juga dari penjualan mobil secara bulan ke bulan, di bulan Juni ini kenaikannya cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan Astra juga mencatatkan kenaikan lebih banyak. Oke, untuk Astra sendiri, kita lebih suka sedikit tunggu di bawah 2.200 untuk masuk. Target harga ini ada gap yang harus tutup ya. 5.200 masuk, lalu jual lagi di level 5.500. Lalu Tekim, untuk Tekim cenderung sideways saja. Kalau mau masuk, kita pakai entry kemarin ya, di level harga 6.600 ya, kalau mau di bawah. Karena dari stok harganya Mas ini juga cenderung ada potensi koreksi, jadi hati-hati juga untuk Tekim. Lalu selamat pagi juga Bapak Arif Nazar untuk LSIP Cetra PTBP LSIP. Tadi Cetra sudah, LSIP oke, kembali naik mengikuti harga CPO yang naik ya. Dan untuk resistannya kita lihat, oke, resisten berikutnya di level 1040 untuk LSIP. Namun akan ada sedikit rawan koreksi ya, karena dari 2 hari sejak kemarin kita lihat ini untuk pola upper shadow yang cukup tinggi. Ada potensi pelemahan, jadi kita wait and see terlebih dahulu. Atau kita bisa pakai strategi untuk trading harian, beli pada saat pasar buka, dengan kenaikan 1-2% langsung jual. Kira-kira begitu. Lalu PTPP, cenderung sideways saja, resisten di level harga 1030, support di level 980. Dan LSIP tadi sudah. Lalu Breeze. Oke, Breeze cenderung sideways saja, belum ada pergerakan yang signifikan. Boleh jual profit apa-apa. Lalu Bapak Martin, BMTR, dan LPPF. Oke, BMTR membentuk pola doji hari ini. Menyentuh juga area bulan jalan atas yang ingin taking profit boleh jual terlebih dahulu. Kita beli lagi nanti di level 200. LPPF, untuk LPPF sendiri kita lihat support di level 1370. Hati-hati jika tembus ya. Karena harga juga masih tertekan juga, masih di bawah MA5 dan juga MA9. Jadi masih wait and see dengan level support di level 1370. Elsa, untuk come dividen, jika saya cek ini come dividen tanggal 16 Juli dan XDT tanggal 17 Juli untuk Elsa. Dengan dividen yang dibagikan sekitar Rp12,21 per lembar saham. Oke, lalu Bapak Muhammad Triora, BTPS Friend Raja SMGR. Oke, BTPS cenderung sideways saja, volume juga tidak begitu tebal dibandingkan saat dia rally. Bisa masuk di area jual. Boleh jual terlebih dahulu, amankan profit dan switching ke saham-saham lain yang pergerakannya atau volumenya cenderung lebih bagus ya. Volume juga cenderung sedikit. Jadi kami khawatir tiba-tiba nanti harga dibanting. Dan Friend, oke, untuk Friend sendiri terlihat sideways saja, tidak begitu baik pergerakan harganya, cenderung sideways dan volume tipis-tipis. Kami kurang begitu rekomendasi untuk masuk ya di Friend. Lalu Raja, untuk Raja sendiri masih di fase uptrendnya, yang sudah punya boleh di hold dengan level support di level 110 ya. Namun untuk masuk sekarang kami rasa sudah cukup tinggi ya,
dari MACD dan juga stokastik juga belum di area oversold untuk rajin. Dan SMGR hari ini cenderung sideways saja, masih boleh di hold dengan level support di level harga 9.300 dan level resisten di level 9.850. Lalu untuk ikut grup Telegram bagaimana? Untuk ikut grup Telegram boleh di-add saja untuk channel Telegram kami ya. Oke, untuk channel Telegram kami di research_PSI akan saya kirimkan juga ke chat personal. Silakan tinggal diklik, tinggal join saja. Lalu selamat pagi juga Ibu Dwi untuk Hiro dan Aces ya. Oke, untuk Kino dia cenderung sideways saja. Dengan Bollinger Band yang lebar, kami khawatir ada potensi koreksi ke depan. Dengan level support sekarang di level 3250 dan level potensi keuntungan di level 3400. Jadi untuk Kino, poin pentingnya adalah di level 3250 ya. Dan Aces, oke Aces, wow tinggi juga. Untuk Aces ini level support kita bisa pakai level MA5 ya, saham sedang rally. 1635 sebagai area support dia. Kita lihat juga potensi berikutnya kemana. Dan potensi berikutnya di level 1720 ya. Untuk kira-kira begini, 1720 tadi ya. Oh, di sini kita pakai Fibonacci 1715 kira-kira. Level support agak jauh tapi kira-kira begitu. Jadi manfaatkan juga ini level support saat dia rally 1635 tadi ya. 1635 atau 1640. Harga 1715. Dan dari Bapak Hafiz untuk Ali ya. Oke, untuk Ali sendiri ini untuk di hold juga masih boleh yang sudah punya sahamnya. Oke, masih boleh di hold dengan level support di level 8.700 untuk Ali ya. Lalu MAPI dan BUL, tadi MAPI oke, sempat saya singgung sedikit, masih wait and see, jangan masuk terlebih dahulu. Karena kemarin penurunan cukup dalam disertai dengan volume yang besar. Dan BUL, oke untuk BUL sendiri, masih dalam uptrendnya dia. Kalau mau masuk, ini targetnya juga cukup sempit juga ya untuk BUL ya. Target harga kira-kira di level 344 sampai 348. Cukup kecil. Kira-kira begitu untuk BUL. Dan untuk level supportnya di level 300 ya untuk BUL. Kira-kira begitu Bapak Rusdinal. Semoga bisa membantu. Masih dalam fase uptrend juga ini untuk BUL. Untuk entry point, kalau saya pribadi lebih suka di level 316 sampai 320. Oke, Ibu Elizabeth, untuk link Telegram akan saya send juga secara private. Silakan. Telegram satu arah ya. Kita akan memberikan info setiap pagi, rekomendasi teknikal, berita, dan juga pada sore hari tentang market review. Kami juga kirimkan tentang foreign flow juga, asing masuk kemana nih pada hari ini juga. Kira-kira begitu. Dan nampaknya tidak ada pertanyaan lain untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian.
Selamat pagi serta salam cuan.